Ratu Elizabeth II pernah mengundang Presiden Soekarno ke negara Inggris. Dua kali Ratu Inggris itu mempersilakan Presiden Soekarno bertandang ke negerinya dalam kunjungan kenegaraan. Rencana itu urung terjadi karena persoalan politik. Sepanjang masa kepresidenannya, Soekarno telah melakukan kunjungan kenegaraan ke berbagai belahan dunia. Tapi, ada dua negara Eropa yang belum disambanginya, yaitu Belanda dan Inggris. Keengganan Soekarno ke Belanda, jelas perkara prinsip dan harga diri. Ia tak sudi menginjakkan kaki ke negeri penjajah tersebut. Sementara Inggris, belum kesampaian saja. Ada kisah di balik undangan kerajaan Inggris terhadap Bung Karno. Bermula ketika Soekarno berpidato, di sidang Majelis Umum PBB ke-15 pada tanggal 30 September tahun 1960. Dalam pidatonya berjudul, To Build the World Anew atau kata lainnya, membangun dunia kembali. Bung Karno mempromosikan Pancasila untuk dianut dalam piagam PBB. Ia juga menyentil PBB yang lebih condong terhadap kepentingan adikuasa daripada negara-negara dunia ketiga. Tak luput pula kecaman dilayangkannya terhadap kuasa penjajahan Belanda di Irian Barat, kini telah menjadi Papua. Pidato itu diakui sebagai salah satu pidato terbaik, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah sidang Majelis Umum PBB. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri, Ganis Harsono, ada dua tokoh negara yang terkesan menyaksikan penampilan Soekarno, yakni Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan dan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja. Perdana Menteri Harold Macmillan dari Kerajaan Inggris, yang 2 hari setelah Bung Karno menyampaikan pidatonya, sengaja datang ke puncak Hotel Waldorf Astoria, tempat menginap Bung Karno, tutur Ganis dalam memuarnya di cakrawala politik era Soekarno. Tak sampai setahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 1961, Ratu Elizabeth II, atas saran Macmillan, Ratu Elizabeth II mengundang Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke London. Soekarno melalui Departemen Luar Negeri menyatakan bersedia. Berita rencana kunjungan Soekarno ke Inggris sampai ke negeri Belanda. Ratu Juliana tak senang mendengarnya, apalagi Ratu Elizabeth II masih terbilang keponakan Juliana. Waktu itu, hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda sudah putus akibat sengketa Irian Barat. Pada tanggal 19 September tahun 1961, Ratu Juliana menyatakan perundingan dengan Indonesia mengenai Irian Barat tak akan dilakukan. Ia bahkan membuka pintu bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan masa depannya sendiri. Kebijakan dekolonisasi Belanda ini semakin memperburuk hubungan Belanda dengan Indonesia, begitupun dengan Ratu Elizabeth II. Pernyataan Ratu Juliana kemudian berakibat kurang baik, dan tidak membenarkan kemenakan jauhnya, yaitu Ratu Elizabeth II, menjamu Presiden Soekarno di Istana Buckingham, imbuh Ganis. Tapi kerajaan Inggris bersikukuh mengundang Soekarno. Sempat terjadi perbedaan persepsi protokoler. Bung Karno, seperti disebut Jenderal Abdul Haris Nasution dalam memuarnya, memenuhi panggilan tugas jilid 5. Kenangan masa Orde Lama, menghendaki penyambutan penuh kebesaran bagi seorang kepala negara. Namun, penyambutan seperti itu dibatasi oleh peraturan kerajaan. Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Edward Heath kepada Nasution, ketika berkunjung ke Inggris pertengahan 1961, acara kebesaran kerajaan tidak akan dapat diadakan pembicaraan, karena serba protokoler, kata Nasution yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Di London, baik pemerintah maupun staf Kedutaan Besar Indonesia sibuk mempersiapkan penyambutan. Terlebih lagi sebulan menjelang kunjungan, Duta Besar Indonesia B.M. Diah mengatakan brosur tentang Indonesia dan riwayat hidup Soekarno dicetak untuk disebarkan. Persiapan protokoler untuk menyambut kedatangan Bung Karno sudah rapi. Bendera merah putih sudah dipesan untuk menghiasi jalan utama yang akan dilewati Soekarno dan Ratu Elizabeth II. Istana Buckingham bahkan sudah menyusun menu sarapan,
makan siang, dan makan malam, yang dibuat khusus untuk Bung Karno. Namun, pada tanggal 21 April tahun 1962, Soekarno melayangkan surat permintaan maaf kepada Ratu Elizabeth II. Karena situasi di dalam negeri, ia mengatakan tak bisa meninggalkan Indonesia. Situasi memang lagi genting menyusul serangan Belanda terhadap armada Angkatan Laut Indonesia di Laut Arafuru, pada awal tahun. Pada Maret tahun 1962, perundingan yang dimediasi Amerika Serikat macet, sehingga Indonesia dan Belanda terancam perang. Kunjungan resmi Soekarno ke London batal. Surat kabar Inggris, seperti ditulis Tuti Kakiailatu dalam biografi B.M. Diah, wartawan serba bisa, memberitakan hal pembatalan ini di halaman 1, Soekarno SNUBS The Queen. Soekarno melecehkan Ratu.